Kali ini aku bakal ngejelasin tentang macam-macam model konsep kurikulum. Sebelumnya kita udah belajar tentang teori kurikulum mulai lewat kelas online kemarin yang udah dipresentasiin sama teman kita. Kali ini aku bakal mengulang sih ya lebih tepatnya menurut pemahaman aku tentang macam-macam model konsep kurikulum. Sebelumnya maaf kalau suaranya agak nggak kedengeran dan lightingnya jelek. Ini adalah katanya di kamarku. Jadi langsung masuk aja ke materinya. Untuk model konsep kurikulum sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai substansi, yang kedua adalah sebagai sistem, yang ketiga adalah sebagai bidang studi. Masuk yang pertama, kurikulum sebagai substansi itu adalah kurikulum yang mengandung tentang rencana, mengandung tentang tujuan yang ingin dicapai. Itu sebagai kurikulum berarti sebagai pedoman atau sebagai pegangan sekolah atau semua kegiatan semua pendidik gitu ya gampangannya. Dan berarti kalau kurikulum sebagai substansi itu berisinya tentang jadwal, tentang bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, juga tentang evaluasi, baik evaluasi siswa ataupun evaluasi gurunya. Jadi kalau kurikulum sebagai substansi nih, ibaratnya kita udah kayak punya buku pegangan di sekolah itu dan kita tinggal ngikutin kurikulumnya. Selama kita mengikuti tentang apa yang ada di kurikulum, kegiatan belajar yang mengajar itu diharapkan bisa efisien dan bisa mencapai tujuan yang kita pengen. Misalnya tujuannya itu untuk melebihi nilai di KKM. Itu di kurikulum ada caranya dan pasti udah lengkap dan tinggal diikutin aja. Kalau itu sebagai substansi ya, kalau model yang pertama. Kedengeran? Masuk ke yang nomor 2, yaitu sebagai sistem. Kurikulum sebagai sistem. Dari kata sistem sendiri, sistem itu artinya roda penggerak atau roda penggerak. Jadi ibaratnya kayak di suatu tatanan ini kurikulum itu sebagai sistemnya. Di tatanan sendiri ini kurikulum gak berdiri sendiri, masih ada sistem-sistem yang lain. Jadi kalau sistem-sistem ini sudah bergabung, nah tatanan itu baru terbentuk. Kalau di sini kasusnya itu kayak tatanan pendidikan, kurikulum itu sebagai roda pendidikan. Kalau sudah ada murid, udah ada guru, udah ada hal-hal yang lain tapi nggak ada kurikulumnya, pembelajaran nggak akan pernah terjadi. Nah, kalau kurikulum sebagai sistem ini isinya apa aja? Berarti isinya itu tentang struktur personalia, tentang prosedur kerja, cara penyusunan kurikulum itu sendiri supaya tetap dinamis. Itu kalau kurikulum sebagai sistem, ibaratnya sebagai roda penggerak, sebagai yang menggerakkan tatanan di sekolah. Masuk ke yang nomor 3, kurikulum ini sebagai bidang studi. Ini kalau sebagai bidang studi nih, berarti udah masuk kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan juga pengajaran. Yang namanya kurikulum itu kan digunakan untuk siswa. Siswa itu setiap tahun pasti naik kelas dan setiap tahun muridnya juga baru. Nah, kurikulum ini disusun dan dirancang supaya selalu pas untuk tahun ajar yang selanjutnya, diharapkan bisa lebih baik dari tahun ajar yang sebelumnya. Nah, ini kan tugasnya para perancang juga para penyusun kurikulum. Kalau para perancang kurikulum ini pengen menyusun kurikulum yang lebih bagus dari tahun sebelumnya, berarti mereka perlu mempelajari kurikulum di tahun ini atau di tahun sebelumnya dengan harapan tadi bisa menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Itu masuknya kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum tuh selalu berubah. Kayak misalnya kita di SD kurikulumnya A, terus sekarang kita punya adik di SD, kurikulumnya udah beda lagi. Itu membuktikan bahwa kurikulum itu fleksibel dan berubah dari waktu ke waktu. Nah, yang mengubah itu para ahli kurikulum dan mereka itu mempelajari kurikulum ini sebagai bidang studi. Kayak gitu. Videonya singkat aja karena tentang macam-macam konsep kurikulum sendiri itu cuma ada 3. Aku atau saya harap kalian ngerti apa yang saya omongin. Mohon maaf kalau misalnya kecepetan dan suaranya agak nggak jelas karena HP saya kurang bagus. Kalau bisa turn on your volume, and I'm really sorry for the lighting in my room. Ini ada di atas kepala sebenarnya lightingnya, jadi
jelek banget, dan aku harap kalian nangkap tadi ya, yang isinya itu sebagai substansi, sebagai sistem, sebagai bidang studi, biar gampang diingat. Kalau substansi itu buat pedoman, buat pegangan kita, guru, siswa, atau siapapun yang ada di tatanan sekolah itu supaya melaksanakan pelajaran itu kayak gimana, kegiatan belajar yang bagus. Nah, kurikulum tuh pegangannya. Kalau sebagai sistem, kurikulum itu yang menggerakkan roda pendidikan. Gak ada kurikulum, gak ada sistem pendidikan. Kalau untuk bidang studi, berarti kurikulum itu sesuatu yang dapat dan harus selalu dipelajari, karena kurikulum tadi sifatnya berubah dan perlu pembaharuan ya, perlu untuk selalu bagus dan perlu untuk selalu sempurna. Kalau sempurna mungkin enggak, tapi seenggaknya itu sesuai dengan tahun ajaran yang sekarang ini. Mohon maaf kebanyakan ngomong dan terlalu berbelit-belit. Itu aja, videonya baru 5 menit, dan ya, I hope you enjoy it. And I hope you doesn't mind with my crack voice right now, because I have something like cold. Be careful everyone, stay at home, and please wash your hands. See you maybe in next segment, and